Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Maulana Ningsih dengan NIM 1905340 dari kelas 2D, Prodi PGSD, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel jurnal yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Sistem Zonasi Terhadap Kualitas Pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini dengan mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB, yang di dalam Permendikbud tersebut diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh sistem zonasi terhadap kualitas pendidikan. Yang kedua, bagaimana pengaruh sistem zonasi terhadap prestasi siswa. Dan yang ketiga, bagaimana peran siswa terkait sistem zonasi. Tujuan dibuatnya tulisan ini berdasarkan rumusan masalah tersebut, yaitu untuk mengetahui pengaruh sistem zonasi terhadap kualitas pendidikan, mengetahui pengaruh sistem zonasi terhadap prestasi siswa, serta mengetahui peran siswa dalam pendidikan terkait sistem zonasi. Manfaat yang diharapkan dengan dibuatnya tulisan ini yaitu dapat menambah wawasan mengenai pengaruh sistem zonasi terhadap kualitas pendidikan, menambah wawasan mengenai pengaruh sistem zonasi terhadap prestasi siswa, serta memberi gambaran kepada siswa tentang perannya dalam pendidikan terkait sistem zonasi. Lalu metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lalu yang selanjutnya adalah kajian pustaka. Yang pertama adalah zonasi. Pengertian zonasi dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan sistem zonasi, semua sekolah, khususnya sekolah negeri, disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu area atau kawasan tertentu, sehingga anak-anak terbaik tidak perlu mencari sekolah terbaik yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Yang kedua adalah prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil dari sebuah proses belajar yang baik ditandai dengan adanya kemampuan penguasaan materi tentang pelajaran terkait dan merupakan hasil penilaian secara menyeluruh. Lalu yang selanjutnya yaitu kualitas pendidikan. Menurut istilah, kata kualitas berarti mutu, yaitu tingkat baik buruknya sesuatu. Kualitas dalam konteks pendidikan adalah mengacu pada prestasi yang dicapai oleh anak didik atau sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan atau student achievement dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, misalnya ulangan umum, UAS, EBTA, dan UNAS. Dapat pula prestasi di bidang lain, seperti prestasi di suatu cabang olahraga, seni, atau keterampilan tambahan tertentu. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama, pengaruh sistem zonasi terhadap kualitas pendidikan. Adanya tekanan terhadap guru dan dampaknya pada murid. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa sekolah harus mengutamakan akses murid terhadap sekolah berdasarkan domisili, bukan lagi pada nilai yang selama ini telah menjadi mekanisme konvensional dalam PPDB. Dampak yang langsung terjadi adalah menurunnya input nilai yang didapatkan sekolah, dan hal tersebut dinyatakan dapat menurunkan ranking prestasi sekolah yang selama ini sudah diperjuangkan oleh sekolah masing-masing. Yang kedua, yaitu pengaruh sistem zonasi terhadap prestasi siswa. Sistem zonasi menyebabkan berkumpulnya peserta didik dengan kemampuan yang beragam dalam satu sekolah, bahkan satu kelas. Mereka yang tidak berprestasi dan yang berprestasi dapat menjadi satu rombel. Hal ini akan mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Penelitian menemukan bahwa prestasi peserta didik tidak hanya bergantung pada dirinya saja, tapi juga lingkungan pembelajaran.
Yang ketiga yaitu peran siswa dalam pendidikan terkait sistem zonasi. Dengan sistem zonasi, guru mengajar dengan ekstra untuk membuat murid memahami pelajaran. Bahkan terkadang guru tidak mengajar materi pelajaran melainkan mengajari etika dan sopan santun. Dari ajaran etika tersebut dianggap akan memberikan penyadaran terhadap siswa sehingga mereka bisa memiliki motivasi untuk belajar. Dari analisis tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu sistem zonasi PPDB ini ternyata memberi implikasi pada perlunya penyiapan sekolah yang sama dan setara mutunya dengan sekolah yang selama ini dianggap sekolah unggul atau sekolah favorit. Dengan adanya hal ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas pendidikan serta prestasi belajar siswa. Selain memberikan pengaruh, pemberlakuan sistem zonasi ini pun membuat siswa berpikir atas perannya dalam pendidikan terkait dengan sistem zonasi tersebut. Berdasarkan simpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, guru diharapkan agar memiliki kesadaran diri untuk dapat lebih giat dalam melaksanakan tugas mengajar agar proses belajar mengajar yang terjadi dapat lebih maksimal. Mencoba berbagai strategi, model, dan sumber belajar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga menjadi lebih menarik. Selain itu, guru juga harus menggali informasi yang terkait dengan pendidikan, juga menunaikan kewajiban sebagai pendidik yang profesional. Lalu yang kedua, siswa diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar dan sikap aktif ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hal ini akan mendukung jalannya proses belajar dengan lebih baik, sehingga prestasi belajar yang dicapai juga akan lebih maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.